Kamu lagi baca apa sih? Ini Tina, aku lagi baca mengenai investasi bodong. Kok bisa ya orang tuh bisa kena investasi bodong? Sebenarnya kamu tahu nggak sih efek yang diperdagangkan itu apa aja sebenarnya? Iya, sebenarnya efek yang diperdagangkan itu ada banyak. Yang pertama ada pasar uang, dan kemudian ada pasar modal. Pasar uang sendiri merupakan sarana investasi dan mobilisasi dana jangka pendek. Lalu sebenarnya itu ada instrumen apa aja sih di pasar modal sama pasar uang kita? Sebenarnya di pasar uang itu ada banyak. Salah satunya adalah sertifikat Bank Indonesia, yaitu merupakan surat utang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang kemudian dibayarkan kepada pemegang pada jangka waktu tertentu dan pada tingkat suku bunga tertentu. Namun masih ada banyak lagi selain sertifikat Bank Indonesia. Salah satunya adalah surat berharga pasar uang. Yang kedua ada surat perbendaharaan negara. Kemudian yang ketiga ada deposito. Kemudian ada komersial. Kemudian yang kelima ada call money. Kemudian yang keenam ada repurchase agreement. Kemudian yang ketujuh adalah bankers acceptance. Itu tadi berbagai instrumen-instrumen pasar yang aku sebutkan. Kalau pasar modal, aku sih lupa. Sebenarnya ada banyak. Cuman yang aku ingat ada saham, obligasi, reksadana, dan ETF. Oh berarti kalau di pasar modal itu tuh sebenarnya ada efek-efek gitu? Iya. Boleh tahu dong, bisa dijelasin nggak itu hanya apa aja? Ya, yang di pasar modal, aku lupa. Lebih baik kita lihat video yang ini. Oh jadi ada videonya? Iya, ada videonya. Hai Sobat Kampus, kembali lagi bersama saya Laili. Kali ini kita akan membahas efek yang diperdagangkan. Nah, efek-efek yang diperdagangkan sendiri ada di pasar modal dan pasar keuangan. Kali ini kita akan membahas efek yang diperdagangkan di pasar modal. Pasar modal sendiri menurut UU nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal atau UPM menyebutkan bahwa pasar modal merupakan tempat atau wadah yang digunakan para emiten untuk transaksi perdagangan keuangan jangka panjang. Nah, efek yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia yaitu yang pertama ada saham. Saham sendiri merupakan efek yang paling dicari atau yang sering digunakan oleh emiten untuk memperoleh modal dari masyarakat, dan saham sendiri merupakan efek yang paling populer di pasar modal. Jadi, jenis-jenis saham dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jenis saham berdasarkan hak klaim, terdiri dari saham biasa dan saham preferen. Selanjutnya, jenis saham berdasarkan bentuk kepemilikan, yang terdiri dari saham atas unjuk dan saham atas nama. Selanjutnya, efek yang diperdagangkan di pasar modal ada reksadana. Reksadana sendiri diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya dana tersebut diinvestasikan ke portofolio efek oleh manajer investasi. Jenis-jenis reksadana sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jenis reksadana berdasarkan isi portofolio yang terdiri dari reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana pasar uang. Selanjutnya, jenis reksadana berdasarkan peraturan Bapepam nomor 4 C4 yang terdiri dari reksadana terproteksi, reksadana indeks, dan reksadana penjaminan. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah atau jangka panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan obligasi untuk membayarkan sejumlah imbalan berupa bunga pada waktu tertentu dan membayarkan pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi. Jenis obligasi berdasarkan penerbitnya ada tiga, yaitu corporate bonds, government bonds, dan municipal bonds. Jenis obligasi berdasarkan sistem pembayaran bunganya ada dua, yaitu zero coupon bond dan coupon bond. Exchange Traded Fund atau ETF merupakan reksadana yang diperdagangkan di bursa. Unit penyertaan ETF dicatatkan dan diperdagangkan seperti saham di bursa. Ada tiga pelaku dalam ETF, yaitu manajer investasi, bank kustodian, dan market maker. Oh berarti yang di pasar modal itu efek-efek yang diperdagangkan itu ada yang apa ada lagi? Sebenarnya masih ada lagi efek yang diperdagangkan. Kemarin kan aku habis kerja pokok kan. Coba kita lihat
apa yang aku gunakan. Aku tahu nih efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal kan ada saham, ada obligasi, ada reksadana, dan yang terakhir ada ETF. Aku denger nih efek-efek lain yang diperdagangkan di pasar modal. Itu apa saja sih? Oh, efek yang diperdagangkan dalam pasar modal. Jadi, efek yang diperdagangkan dalam pasar modal itu nggak cuma saham, obligasi, reksadana, sama ETF. Ada juga yang namanya DIRE, dana investasi real estate. Kamu tahu nggak DIRE itu apa? Aku baru dengar sekarang. Nah, kamu gimana tahu? Sama. Oh. Jadi, DIRE itu diartikan sebagai kumpulan uang pemodal yang oleh perusahaan investasi itu akan diinvestasikan ke dalam bentuk aset properti, baik itu secara langsung seperti misalnya membeli gedung maupun secara tidak langsung seperti membeli saham ataupun obligasi perusahaan properti. Jadi sederhananya gini, kita patungan uang kemudian dikelola secara profesional oleh manajer investasi ke dalam bentuk aset properti seperti itu. Oh ya, selain itu juga masih ada lagi efek yang diperdagangkan di pasar modal, efek derivatif dan efek yang diperdagangkan di pasar modal syariah. Jadi efek derivatif itu merupakan efek turunan dari efek utama baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Jadi derivatif itu sendiri merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain atau disebut dengan underlying asset. Tahu nggak underlying aset itu apa? Nggak tahu. Jadi underlying aset itu misalkan seperti saham, obligasi, indeks, dan lain sebagainya. Efek derivatif sendiri memiliki instrumen yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan lindung nilai atas portofolio yang mereka miliki. Instrumen tersebut antara lain ada right, warrant, futures, dan option. Lalu ada efek yang diperdagangkan di pasar modal syariah. Efek yang diperdagangkan di pasar modal syariah itu ada 3. Yang pertama saham syariah, reksadana syariah, dan suku. Saham syariah itu pada umumnya sama seperti saham-saham lain. Bedanya, investor saham syariah ini memberikan bukti penyertaan modal di mana bukti tersebut digunakan sebagai hak untuk mendapatkan bagi hasil. Dan juga konsep penyertaan modal ini tentunya tidak bertentangan dengan prinsip saham syariah. Lalu yang kedua ada reksadana syariah. Reksadana syariah ini didirikan pada tanggal 3 Juli 1997 oleh PT Dana Reksa Investment Management. Lalu dana reksadana syariah itu adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam. Seperti itu. Terus apa bedanya reksadana syariah dengan reksadana konvensional? Jadi bedanya reksadana syariah dengan reksadana konvensional itu terletak pada pemilihan instrumen investasi. Selain itu juga mekanisme investasinya itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Terus ada juga suku. Jadi suku itu kita kenal sebagai obligasi syariah. Diartikan sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi. Nah, nantinya emiten itu wajib membayarkan pendapatannya, baik itu berupa fee bagi hasil ataupun margin kepada pemegang obligasi. Dan selain itu, selain membayarkan pendapatannya, emiten juga wajib membayar iuran investasi yang awal tadi itu pada saat jatuh tempo, seperti itu. Berarti efek-efek itu tadi ada di pasar modal dan juga di pasar uang. Kalau